Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, remaja dan pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini di tengah kesibukan, di tengah banyaknya aktivitas kita, malam hari ini kita bisa memulai kembali kegiatan rutin, yaitu pengajian untuk remaja dan pemuda. Walaupun hanya kurang lebih 1 jam, mudah-mudahan bisa menjadi bekal menambah keimanan dan juga keilmuan kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sebelum kita masuk ke materi pada malam hari ini, kita awali dengan tasmi' Al-Quran surat Abasa. An-Naziat sudah? Itu hari dah? Lupa. Dari An-Naba lagi? Dari An-Naba lagi? Ya, dari An-Naba lagi. Orang baca, orang dengar, mudah-mudahan menjadi tambahan kebaikan pahala bagi diri kita dan juga tambahan amal jariah bagi almarhum, almarhumah, kakek nenek kita, orang tua kita, maupun guru-guru kita yang telah mendahului diri kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه
كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Materinya tentang pentingnya masjid di lingkungan kita. Kalau di Paldua sangat-sangat penting karena orang tinggal di daerah sungai dan terbukti masjid menjadi tempat pengungsian, itu salah satunya. Salah banyaknya banyak lagi. Jadi silakan dilihat masjid itu menjadi tempat ibadah yang kompleks, multifungsi, sehingga tidak sekedar menjadi tempat ibadah saja, ibadah sholat, ibadah apa lagi, ibadah zikir dan seterusnya, tapi bisa menjadi apa yang diperlukan oleh masyarakat di sekitar kita. Pada zaman Rasulullah SAW dulu bahkan masjid itu menjadi tempat tahanan orang-orang yang ditawan. Jadi kan setelah perang itu ada yang ditawan karena tidak ada sel dan penjara, dong diikat di tiang-tiangnya. Jadi orang belum beriman di dalam masjid diikat. Salah satu sisi positifnya bahwa tawanan itu melihat, oh orang Islam kalau ibadah begitu dan baru kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan di masjid orang lihat saksikan gitu. Nah, salah satunya jadi ini tertarik dengan Islam. Hari ini kita melihat bahwa masjid sebagaimana fungsi yang diinginkan oleh agama masih kurang. Jadi hanya kebanyakan masjid itu masih sebatas tempat ibadah ritual, ibadah sholat, zikir, berdoa dan seterusnya. Habis itu tutup pintu sudah. Kalau di Masjid Sunda Kelapa itu di bawah itu untuk event-event di Al-Azhar, di Masjid Al-Azhar, di Kebayoran. Jadi kalau ada orang mau walimah, orang ada acara, ada pertemuan apa, di bawah ini buat resepsi pernikahan. Masjid itu di lantai 2. Di lantai 2. Salah satunya adalah
Kalau orang kan di sini misalnya ndak punya rumah besar untuk mengundang orang banyak kan ndak ada tampan. Masjid bisa lah digunakan itu. Di situ lengkap, ada kamar mandi, ada, iya kan, tempat parkir ada. Maksudnya di masjid-masjid yang besar gitu. Dan itu semua ndak aneh sebetulnya, karena orang melihat hari-hari masjid hanya tempat ibadah biasa, orang lihat ada kan, ada. Justru itulah mengapa dulu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali dibuat adalah masjid. Yang pertama kali dibuat itu bukan yang lain, tapi masjid dulu. Setelah masjid dibuat, baru dipersaudarakan antara pendatang Muhajirin dengan orang Madinah, Ansor, dipersaudarakan. Setelah dipersaudarakan, barulah di situ dekat masjid dibuka apa? Pasar. Rasulullah dulu kalau mengajar di mana? Di masjid. Berarti masjid adalah sentral keilmuan. Musyawarah di mana? Di masjid. Bahkan orang kalau musafir, misalnya ada orang lewat, tidak ada tempat untuk menginap dan dia tidak ada saudara, tidak ada keluarga, begitu. Maka masjid boleh jadi tempat menginap. Jadi kalau ada yang menginap boleh. Cuma yang dikhawatirkan kebanyakan masjid kalau ada musafir itu yang dikhawatirkan adalah kotak amal. Yang dikhawatirkan adalah kotak amal. Tapi sebetulnya musafir itu punya hak untuk istirahat di masjid. Jadi masjid boleh. Tapi kondisinya apa? Darurat. Darurat. Jangan kemudian nanti jadi tinggal di masjid. Yang pertama dilakukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah adalah satu, membangun masjid. Dua, apa? Mempersaudarakan kaum muslimin, yaitu orang muhajir. Orang muhajir adalah orang yang Abi ini muhajir. Dari mana? Dari luar Pal 2 masuk ke Pal 2, itu namanya muhajir. Orang tempatan DP nama orang Ansor, orang yang menolong. Orang yang menolong orang yang terlunta-lunta di jalan, perlu bantuan. Makanya ditolong. Namanya apa? Ansor. Kemudian membuat pasar, kemudian membuat perjanjian. Kalau lihat dulu para ulama itu menyebarkan Islam, kalau dulu kan yang menjadi pusat kota itu adalah daerah pantai. Maka pasti di setiap pantai utama itu ada masjid. Ada masjid. Kalau orang ke Ternate, dapat lihat pertama kali yang orang lihat adalah masjid. Masjid besar sekali di dekat pelabuhan sebelum Sandar. Karena dulu Ternate adalah termasuk kota besar. Makanya dulu penjajah yang datang itu Portugis, datang ke Ternate Tidore. Baru siapa lagi? Inggris, baru Belanda. Di sana cari apa? Cari rempah-rempah, cengkeh, pala. Jadi dulu daerah Maluku itu adalah daerah kota besar, termasuk kota besar, penghasil rempah-rempah yang dicari oleh bangsa Eropa. Jadi kalau begitu Sandar ke Ternate, masjid besar. Daerah-daerah Islam biasanya tuh DP pelabuhan pasti ada masjid-masjid besar. Karena penting, masjid itu menjadi apa? Sama kalau orang hidup itu sama dengan jantung. Orang kalau nggak pakai jantung bagaimana? Bisa hidup nggak? Kayaknya kalau bukan mukjizat nggak bisa hidup. Makanya lingkungan Islam nggak bisa kalau tidak ada masjid. Asli so ada masjid saja masih ada pelanggaran-pelanggaran. So
So ada masjid, tapi nilai-nilai Islam belum sampai patoran. Apalagi kalau ini ada masjid. Contohnya misalnya kalau patoran ada masjid saja dekat, orang susah ke masjid, apalagi kalau orang nanti jauh dari masjid. Atau dibalik, mungkin nanti kalau sudah jauh dari masjid baru orang rindu masjid. Mungkin begitu kan? Mungkin begitu kan? Zaman dulu masjid itu tidak sama dengan ini apa? Tehel. Makanya di dalam hadis itu ada sholat itu pakai sepatu, pakai selop. Itu zaman dulu. Sekarang boleh nggak? Boleh. Sekarang boleh nggak orang masuk ke masjid pakai sepatu, pakai selop? Boleh. Dengan alasan pada zaman Nabi dulu juga boleh pakai selop, pakai sepatu. Maka orang bilang itu adalah urf. Apa urf? Kebiasaan. Pada zaman dahulu belum ada teknologi sebagus tehel ini, belum ada dulu. Sehingga memang begitu sujud di sini apa? Pasir, tanah. Sama kalau orang naik gunung dan begitu naik dari sujud so tanah di sini. Kalau orang naik gunung kan salat pakai selop, pakai sepatu. Jadi memang kondisinya seperti itu. Orang ini boleh paksa. Karena apa? Kebiasaan dan teknologi pada suatu zaman berbeda-beda. Begitu. Boleh saja kalau di situ memang ya memang di lantai tanah itu boleh. Tapi kalau begini jadi aneh. Aneh dan sesuatu yang orang ganjil mau lihat, masuk masjid pakai sepatu. Yang ada malah justru apa? Timbul kekacauan. So tahu itu sepatu DP tanpa di mana? Di luar. Karena segala yang dia lewati dia injak. Begitu masuk masjid harusnya suci, bersih daripada najis, masuklah kotoran-kotoran itu. Gitu. Jadi boleh-boleh saja kita mengikuti perkembangan zaman, urf, kebiasaan. Sekarang semua masjid so pakai tehel. Ditambah lagi apa? Karpet. Boleh. Masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Rasulullah adalah masjid Al-Aqsa. Masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah adalah masjid Ashabul Kahfi. Ya. Masjid Kuba. Sampai di Madinah, gerbang Madinah kalau misalnya sampai di Manado, itu DP gerbang Manado itu ada di lapangan. Belum masuk pusat kota. Atau misalnya ke Pal 2, DP masuk sebelum pusat kota kan lewat lapangan, lewat Pal 2 atau Rasulullah itu bangun masjid itu belum sampai di pusat kota, so bangun masjid. Masjidnya apa? Masjid Kuba dulu yang pertama. Setelah Masjid Kuba berdiri, baru Rasulullah ke pusat kota Madinah. Maka disitulah dibangun lagi satu lagi masjid apa? Masjid Nabawi, yaitu masjidnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu pertama bangun Masjid Kuba, kemudian setelah di Kuba jadi ke arah pusat kota yaitu kota Madinah, di situ buat lagi yang sekarang dikenal dengan Masjid Nabawi. Kalau orang pergi haji yang dikunjungi mana? Masjidil Haram, Ka'bah di Mekah, satu lagi ke Madinah yaitu Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Aqsa di mana? Di Arab ya, di Arab lah. Di mana Arabnya? Di Palestina. Di mana disebutkan dalam surat Al-Isra? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil
Aqsa. Masjid itu tempat sujud. Jadi tempat sujud itu namanya masjid. Dulu waktu Rasulullah berdakwah di Mekah itu belum ada masjid. Tempat sujudnya di mana ya? Di sekitaran Ka'bah itu. Sujud. Cuma waktu itu apa yang banyak? Berhala. Masjidil Aqsa ada di Palestina. Jadi masjid yang suci itu ada 3. Satu, Masjidil Haram, yaitu di Mekah, Ka'bah, itu yang kotak itu. Kedua, Masjid Nabawi, setelah Rasulullah hijrah pindah dari Mekah ke Madinah. Masjid yang Rasulullah tinggalkan itu namanya Masjid Nabawi, Masjid Nabi namanya. Kemudian satu lagi adalah Masjidil Aqsa yang sekarang sedang jadi sengketa antara orang Yahudi dengan orang Islam. Jadi Israel itu negara. Israel itu negara. Ada orang Yahudi, ada orang Islam juga. Ada orang Yahudi, ada orang Arab. Yang menginginkan Masjidil Aqsa itu orang Yahudi. Menginginkan Masjidil Aqsa-nya digusur, dijadikan apa? Kuil Tempel Sulaiman, kuil Nabi Sulaiman. Menurut dorang, Masjidil Aqsa itu adalah dulu adalah kuilnya Nabi Sulaiman. Jadi dorang ingin ganti ini Masjidil Aqsa menjadi kuil atau tempat ibadahnya orang Yahudi. Jadi ini Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini tuh. Itu di sebelah sini DP nama tembok ratapan. Jadi orang itu beribadah di tembok itu. Gini. Toki-toki kepala. Ada di YouTube, cari. Tembok ratapan. Jadi ini bangunan komplek Masjidil Aqsa, dorang itu di dinding itu berdoa. Jadi dorang bilang kalau belum boleh masuk ke dalam dan biar jadi di tembok ratapan itu. Nah sekarang ada yang lebih ekstrim. Yang lebih ekstrim itu orang Yahudi itu kan dorang pemuka dengan orang Arab mirip. Karena dorang mirip, dorang manfaatkan, dorang pakai sorban, pakai apa, dorang masuk ke Masjidil Aqsa. Sekte Yahudi itu ada beberapa. Baru ada yang DP ibadah mirip dengan orang Islam. Jadi dorang ini dan ikut rombongan orang Islam masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, dia ibadah tapi ibadah sendiri. Dia doa sendiri. Apa DP istilah itu? Menyusup. Jadi mengelabui orang Islam. Begitu cintanya dorang dengan tempat ibadah yang sudah hilang, yang diyakini itu. Kalau dalam Islam enggak betul. Nah itulah sejarah. Nanti makanya ini Abi tuh mau buat film dokumenter dan ini masjid dulu dipercerita dari zaman Opa tahun 82 dibangun 84. Sehingga nanti kalau ada yang datang, ini dulu tape Opa Petana. Maksudnya ini kan yang minta Yus tahu, nah gitu. Itu yang jadi masalah karena tidak tahu apa sejarah. Makanya Abi waktu silaturahim Pak Om Rahi, baru Pak siapa lagi, Pak Om Raja Kulihawa, tanya dan ini masjid dulu bagaimana? Dulu musola wakaf daripada almarhum Opa Obo. Ini masih Riki Opa Obo. Sonyanda Opa Obo. Abi datang Opa Obo masih ada situ, DP rumah ini. Tapi Abi ingin tahu DP sejarah dan cuma Opa Obo masih Riki, masih Pokudapa. Setelah banjir 2006 kan Abi datang 2006. Nah 2006 awal itu banjir, habis banjir itu dorang pindah Opa Obo dan keluarga. Yang dulu tinggal di situ itu Om Ungu, DP anak-anak dan siapa ini? Ya pokoknya DP anak-anak lah itu. Tante Rita dulu di sini tinggal.
Nah, itu sejarah. Sehingga Habib maksud orang bikin film film dokumentasi. Nah, nanti orang kunjungi itu orang-orang tua bercerita gimana itu. Nah, kalau terjadi ada apa-apa dengan ini masjid, ini loh orang tua cerita begitu. Karena sekarang itu coba mau nih berjalan di ring road, ada papan tanah ini milik siapa, ada enggak? Itu khawatir terjadi sengketa, ada orang datang mengaku ada 2 sertifikat, yang mana yang betul? Terjadi enggak itu? Ada banyak. Hukum memugar masjid, menghias dan mengukir dindingnya. Ada orang yang mengatakan kalau menghias masjid itu apa hukumnya? Haram. Nah, itu juga menjadi perbedaan pendapat. Nah, orang yang tengah-tengah. Apa itu tengah-tengah? Kalau hiasan itu wajar, tidak berlebihan, tidak membuat orang menjadi apa istilah? Mubazir, habis-habis doi di situ, atau orang di situ jangan sampai itu doi masjid cuma habis untuk hias, lupa kalau di sebelah masjid belum makan, lupa kalau di sebelah masjid nggak sekolah, lupa kalau di sebelah masjid tidak mendapatkan bantuan. Maksudnya begitu. Karena masjid itu DP fungsi bukan untuk dibaguskan terus maksudnya ini ada anak tidak sekolah, ini ada orang belum makan, itu juga masjid perlu apa? Perhatian. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dana yang masuk ke kotak amal itu bukan seluruhnya untuk bangunan fisik, tapi ada lagi apa? Untuk membangun masyarakat Islam menjadi lebih baik. Begitu. Cuma karena orang ini masih sederhana, DP anggaran juga belum banyak, kurang. Kalau banyak, bukan Abi yang kasih materi, orang lain. Karena kalau orang lain yang datang, orang harus kasih bukan apresiasi, kasih penghargaan. Kasihan. Dia datang meluangkan waktu, meluangkan tenaga dari jauh, ini Kak Ruslan datang. Apalagi ngasih ilmu buat orang. Orang hargai gitu. Nah, orang berhubung tidak ada anggaran, jadi abi lagi dan abi lagi. Mudah-mudahan nyanda bosan. Jadi hukum menghias masjid boleh enggak? Boleh selama dia tidak berlebihan, kemudian seimbang dengan apa? Kebutuhan DP jamaah. Itu yang terpenting. Makanya ada kisah haji mabrur, justru orang yang tidak pergi haji. Ada orang udah kumpul doi kumpul doi siap melakukan ibadah haji. Begitu mau ibadah haji, ada orang datang, ada perlu, Pak saya begini mengeluh, perlu bantuan, dan DP nilai bantuan itu persis sama dengan DP doi untuk pergi haji. Dia pikir, dia berdoa, akhirnya dia tidak jadi pergi haji. Ya mudah-mudahan besok tahun berikut mudah-mudahan bisa nabung, bisa berangkat lagi tahun depan. Akhirnya dia bantulah orang ini. Ternyata justru yang haji mabrur adalah beliau itu. Jadi dalam Islam itu keseimbangan antara ibadah pribadi dengan ibadah sosial. Makanya Abi senang kalau masjid itu di sini jadi tempat mengungsi itu senang. Kenapa? Karena memang salah satu fungsi masjid itu untuk menolong orang, bukan jadi beban orang. Misalnya, bapak-bapak, ibu-ibu, orang mau angkat pasir, Ustadz angkat pasir terus gitu. Sehingga masjid itu jadi apa? Beban. Kan bukan itu kan. Oh ibu orang mau bocor ini perlu semen gitu. Akhirnya jadi
memang harus ada timbal balik. Di satu sisi masjid perlu bantuan daripada jamaah, di satu sisi juga gitu sama. Masjid membantu jamaah. Makanya Abi itu sekarang sudah ada grup alumni remaja masjid itu yang sudah kerja apa itu setiap bulan tuh kayaknya kumpul 100.000. Abi maksud semakin banyak alumni yang berpenghasilan, Abi maksud nanti ngunipi adik-adik yang ndak bisa lanjut sekolah, ndak bisa lanjut pendidikan, bantu. Masjid hanya memfasilitasi. Ngunipi alumni ini yang bantu. Sama dengan waktu ngoni beli apa? Rebana. Yang beli siapa itu? Ngunipi kakak-kakak gitu. Jadi ke depan masjid itu hendak sekedar menjadi tempat sholat, tempat ngaji, tapi juga dia ada yang dirasakan, enak Kang di sini gitu. Maksudnya orang terbantu. Termasuk hitanan masal. Coba siapa yang enggak dihitan masal di sini? Semua hitan masal kan? Produk hitan masal semua. Produk hitan masal. Torang nin tahu kalau itu meringankan beban torang. Torang nin tahu karena torang belum merasakan. Kalau torang pergi ke satu daerah, Abi pengalaman itu di Likupang Kampung Ambon. Di sana banyak yang belum dihitan. Abi tanya, kenapa di sini banyak orang belum dihitan? Kebanyakan dorang adalah nelayan. Nelayan katinting, bukan pajeko besar, bukan katinting. Berapa penghasilannya itu? Satu kali gunting berapa? Satu kali gunting 500, 700 sampai 1 juta. Satu kali gunting. Kan enggak cuma gunting. Dari Likupang ke Manado cari dokternya itu pakai sewa oto. Sewa otonya berapa? Kalau sewa oto itu yang di oto enggak makan. Makan. Itu yang menyebabkan banyak orang yang belum dihitan. Makanya waktu malam-malam Abi diundang makan itu, dorang senang sekali. DP beban hitam. SMA. Berutang-utang. Sampai DP dokter saja malu mau gunting. Saya SMA. Jadi karena orang tidak merasakan kesulitan itu, orang biasa-biasa saja. Tapi kalau orang ke satu daerah, orang dengar orang cerita, orang alhamdulillah Kang, orang masjid bisa memfasilitasi hitanan massal. Malah dapat amplop. Orang karena masih kecil kan yang tahu, senang gitu. Sehingga masjid itu menjadi penting dan berguna sekali untuk jamaah. Makanya kalau ditunjuk jadi pengurus masjid nanti kalau besar di mana, yang dipikirkan itu DP jamaah, bukan DP bangunannya saja. Bangunan iya, misalnya bocor, iya dipikirkan. Tapi ada yang lebih penting siapa? Torang jamaah. Gitu. Makanya kemarin sebelum masuk puasa, orang hitanan masal, ada 12 anak, satu grup gitu. Itu satu kali potong, orang kemarin itu 250. Karena sosial. Tapi kalau misalnya pribadi, gunting sendiri 500, 700, 1 juta. Tergantung DP teknologi. Mau yang gunting, laser, atau pakai ring. Itu harganya lain-lain. Pakai cutter lebih. Gitu. Jadi masjid dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama dan paling utama yang dibangun. Setibanya Rasulullah di Madinah, di Kuba, di situ Rasulullah mendirikan masjid yang pertama. Jadi orang ibadah haji menyempatkan diri, mana masjid Kuba kan, masjid yang dibangun Rasulullah. Oh sana masjid Kuba, masjid sana lagi. Gitu. Mudah-mudahan keberadaan masjid menjadi kerinduan bagi kita semua.
Dan salah satunya adalah mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan perlindungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Salah satunya adalah orang yang rindu dengan masjid, bukan rindu mau tidur, bukan. Dia rindu di situ bisa apa dia istilahnya? Dia bisa ibadah, dia bisa belajar, dia juga bisa istirahat. Dia dan apa kata DP istilahnya? Senang sekali dengan masjid gitu. Bukan itu masjid lantaran ada wifi, bukan. Tapi memang dia merasakan enak kan di masjid gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti ngoni diberikan kesempatan merantau sama dengan Kak Ruslan merantau, nggak usah bingung kemana ngoni lari, ke masjid saja. Ngoni langsung ketemu dari pengurus, Pak, saya dari Manado, kebetulan kuliah di sini, kerja di sini, merantau di sini, belum dapat tempat, tidak ada keluarga, tidak ada saudara. Ngoni misalnya ditolak, curiga, kaget, teroris, begitu kan? Jangan menyerah, datang lagi ke tempat yang lihat lagi masjid. Karena lain pengurus, lain kebijakan. Kalau orang ya karena orang DP ilmu pas-pasan, jadi ada orang tidur jo. Selama dia tidak mengganggu lingkungan jamaah kan. Itu hari kan pernah dia tidur jo situ. Yang penting dia enggak bikin kacau. Gitu. Enggak apa-apa. Masjid itu memudahkan, meringankan, membantu musafir, membantu jamaah. Jangan masjid menjadi beban bagi DP jamaah, itu yang berbahaya. Harus ada apa? Timbal balik atau take and give. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.